Sahabat sehat, bayangkan malam hari Anda terbangun. Tanpa sebab yang jelas, jempol kaki terasa seperti ditusuk jarum panas. Sakitnya bukan main. Anda mencoba menggerakkan kaki, tapi rasa nyeri itu seperti menyebar. Dari jempol, ke pergelangan, ke lutut, bahkan sampai ke pinggul. Rasanya seperti tubuh ini bukan milik Anda lagi. Ini bukan sekadar pegal biasa. Ini adalah peringatan dari tubuh Anda. Asam urat sedang menyerang. Apa sahabat sehat pernah mengalami hal seperti itu? Atau mungkin sering melihat orang di sekitar yang tiba-tiba sulit berjalan, sendinya bengkak, atau bahkan cuma bisa tiduran karena nyeri luar biasa di kaki atau tangan? Jangan pernah anggap itu biasa. Jangan diam saja dan berpikir, ini karena usia. Karena tidak semua yang terjadi di usia lanjut itu harus diterima tanpa perlawanan. Asam urat bukan penyakit sepele. Dan kabar buruknya, makin bertambah usia, makin tinggi risiko serangannya. Tapi tenang, kabar baiknya adalah, asal tahu caranya, kita bisa lawan asam urat tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia setiap hari. Tubuh kita punya potensi penyembuhan alami yang luar biasa, tinggal bagaimana kita mengaktifkannya. Tapi sebelum kita bicara soal cara alami untuk menurunkan asam urat, sahabat sehat perlu tahu dulu, kenapa penyakit ini bisa muncul dan kenapa seringnya muncul di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas? Kenapa saat masih muda kita jarang mengalami nyeri sendi seperti ini, tapi setelah pensiun malah jadi langganan nyeri? Inilah yang akan kita bahas secara menyeluruh. Kita tidak akan bicara dengan istilah medis yang bikin pusing. Kita akan bahas dengan bahasa yang ringan, seperti ngobrol santai di teras rumah. Kita akan bongkar dari akar masalahnya. Baru kita kenalkan satu persatu cara alami yang bisa sahabat sehat terapkan mulai besok pagi. Dan bukan sekadar teori ya. Semua cara ini sudah terbukti secara alami membantu banyak lansia terhindar dari serangan asam urat. Kita akan ceritakan juga kisah-kisah inspiratif dari para lansia yang awalnya tidak bisa jalan karena nyeri di lutut, tapi setelah rutin melakukan perubahan kecil ini, bisa kembali aktif, bahkan ikut senam pagi bareng cucu. Tapi sebelumnya, yuk kita pahami dulu, sebenarnya, kenapa sih kadar asam urat bisa naik drastis seiring bertambahnya usia? Apakah hanya karena makanan? Atau ada hal lain yang sering kita abaikan? Tadi kita sudah sepakat bahwa nyeri sendi bukan bagian normal dari menua. Dan asam urat bukan kutukan usia yang harus diterima begitu saja. Tapi pertanyaannya, kenapa justru setelah kita pensiun dan ingin menikmati hidup tenang, malah penyakit ini datang menyiksa? Jawabannya ada pada perubahan tubuh yang perlahan terjadi setelah usia 60 tahun. Secara alami, tubuh kita tidak lagi seefisien dulu dalam menyaring zat sisa dari makanan. Salah satunya adalah zat bernama purin. Ketika purin ini dipecah oleh tubuh, hasil akhirnya adalah asam urat. Nah, kalau ginjal kita sudah tidak sanggup membuang kelebihannya, asam urat akan menumpuk dalam darah, dan lama-lama mengendap jadi kristal tajam di sendi. Bayangkan, sendi kita seperti engsel pintu. Dulu licin, sekarang penuh pasir. Gerak sedikit, perih. Jalan sebentar, nyut-nyutan. Duduk lama, lutut kaku. Itulah gambaran yang sering dialami banyak sahabat sehat saat kadar asam urat naik. Tapi masalahnya bukan cuma dari ginjal yang melemah. Di usia lanjut, banyak dari kita juga mulai mengurangi aktivitas fisik. Duduk lebih lama, jalan lebih jarang. Padahal pergerakan membantu sirkulasi darah dan membantu ginjal bekerja lebih baik. Kurangnya gerak, ditambah pola makan yang masih sama seperti waktu muda, jadi kombinasi yang mempercepat penumpukan asam urat. Dan seringkali, kita makan bukan karena lapar, tapi karena kebiasaan. Sarapan nasi uduk, makan siang pakai rendang, sore ngemil gorengan, malam nambah lagi nasi dengan lauk berlemak. Makanan tinggi purin terus masuk, tapi tubuh sudah tak sekuat dulu untuk membuang kelebihannya. Akhirnya apa? Ledakan asam urat tidak terelakkan. Apalagi kalau minumnya kurang. Banyak lansia mengurangi minum air putih, karena takut sering buang air kecil. Padahal, air adalah kunci. Tanpa cukup air, ginjal tidak bisa bekerja maksimal. Purin pun tidak bisa dikeluarkan dengan lancar. Akhirnya, darah kita jadi kental dengan sisa metabolisme dan sendi jadi sasaran pertama. Dan bukan cuma makanan atau kurang minum. Obat-obatan tertentu yang biasa dikonsumsi lansia juga bisa memengaruhi metabolisme asam urat. Contohnya obat diuretik yang membuat tubuh membuang cairan lebih cepat, atau obat tekanan darah tinggi yang secara tak langsung mengganggu kerja ginjal. Belum lagi kalau sahabat sehat punya riwayat diabetes atau kolesterol tinggi,
risikonya makin meningkat. Nah, semua faktor ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita sadar bahwa kondisi ini bisa dikendalikan. Kita bisa ubah arah, tapi bukan dengan obat mahal yang harus diminum seumur hidup. Justru dengan cara yang lebih aman, lebih alami, dan tidak membebani tubuh. Tubuh kita butuh perawatan yang cerdas dan lembut, bukan penekanan berlebihan. Dan itu bisa dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah kembali pada kunci dasar yang sering dilupakan, air putih. Tapi bukan sembarang minum ya. Kita akan bahas bagaimana air bisa bantu turunkan kadar asam urat, dan bagaimana cara meminumnya agar benar-benar bermanfaat untuk sahabat sehat di usia 60 tahun ke atas. Dari tadi kita bicara soal purin, ginjal, dan bagaimana tubuh mulai kesulitan membuang asam urat di usia 60 ke atas. Dan kalau ditarik benang merahnya, semua itu berpusat pada satu hal, kelancaran proses pembuangan limbah tubuh. Nah, proses ini sangat bergantung pada satu bahan paling sederhana yang sering kita remehkan, air putih. Iya, hanya air putih. Tapi bukan berarti asal minum segelas lalu merasa cukup. Bukan sekadar basah di tenggorokan. Air putih yang kita minum punya tugas vital, membantu ginjal menyaring limbah dari darah, termasuk asam urat, dan membawanya keluar lewat urin. Bayangkan tubuh seperti rumah yang punya saluran pembuangan. Kalau salurannya mampet, limbah menumpuk. Kalau cairannya kurang, saluran jadi kering dan mengendap. Lama-lama, ya bocor, rusak, dan menyebabkan gangguan yang lebih parah. Banyak lansia tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam kondisi dehidrasi ringan kronis. Artinya, tubuh mereka kekurangan cairan sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Ini tidak menyebabkan haus yang terasa jelas, tapi cukup membuat ginjal bekerja lebih keras dan tidak optimal. Efeknya, asam urat tidak terbuang sempurna. Kristal mulai terbentuk. Sendi mulai terasa nyeri. Dan itu bisa jadi awal dari penderitaan panjang. Tapi kenapa banyak lansia enggan minum air putih cukup? Jawabannya simpel, takut sering buang air kecil. Apalagi di malam hari. Banyak yang bilang, kalau saya minum banyak, nanti malam bolak-balik ke kamar mandi. Dan itu memang jadi ketakutan wajar. Tapi itu bukan alasan untuk mengurangi cairan seharian penuh. Yang perlu dilakukan adalah mengatur waktu dan jumlah minum dengan cerdas. Misalnya, biasakan minum 1 gelas saat bangun pagi, 1 gelas sebelum makan, 1 gelas setelah makan, dan 1 gelas di antara waktu makan. Jangan menunggu haus. Karena saat haus muncul, artinya tubuh sudah kekurangan cairan. Hindari juga minum dalam jumlah besar sekaligus. Lebih baik sedikit tapi sering. Minum 100-150 ml setiap jam lebih efektif daripada langsung 500 ml sekali teguk. Ini membantu tubuh menyerap air secara bertahap tanpa membebani ginjal atau membuat kandung kemih, panik. Dan penting juga memperhatikan jenis air yang diminum. Air putih bening, bukan air berwarna atau berpemanis. Banyak lansia tergoda minum teh manis, sirup, atau minuman dalam kemasan karena rasa manisnya menyegarkan. Padahal, gula justru bisa memperparah kondisi peradangan dan memicu resistensi insulin, yang berkaitan juga dengan tingginya kadar asam urat. Air kelapa muda segar tanpa tambahan gula bisa jadi alternatif sesekali, karena mengandung elektrolit alami. Tapi bukan berarti menggantikan air putih. Air mineral tetap yang utama. Dan satu lagi, suhu air juga bisa memengaruhi kenyamanan lansia. Beberapa merasa tidak nyaman minum air dingin, karena menyebabkan kembung atau nyeri lambung. Maka minumlah air dengan suhu ruang atau hangat, supaya lebih nyaman dan tubuh lebih mudah menerimanya. Sahabat sehat. Dalam banyak kasus, hanya dengan membiasakan minum cukup air putih, kadar asam urat bisa perlahan turun tanpa perlu tambahan obat. Banyak kisah nyata di mana lansia yang dulunya langganan nyeri lutut setiap malam, setelah konsisten minum air secara teratur, rasa sakitnya mereda dan tubuh terasa lebih ringan. Bahkan ada yang awalnya susah jalan karena kaki terasa berat dan kaku, sekarang bisa kembali aktif di kebun atau sekadar keliling komplek tanpa keluhan. Semua itu berawal dari langkah sederhana. Minum air putih dengan benar dan rutin. Nah, setelah kita tahu pentingnya air putih, jangan sampai lupa ada satu hal lagi yang tak kalah penting. Karena meskipun kita sudah rajin minum, kalau yang dimakan masih penuh purin, tubuh tetap akan kelebihan beban. Maka sekarang, yuk kita bahas apa saja buah dan sayur yang aman untuk penderita asam urat, dan bagaimana cara mengonsumsinya agar jadi senjata alami melawan nyeri sendi. Setelah tubuh tercukupi cairan dengan cara minum air putih yang benar, kini kita masuk ke langkah penting berikutnya,
memilih makanan yang benar, terutama buah dan sayur. Karena sebanyak apapun kita minum, kalau yang masuk ke dalam tubuh justru memperparah penumpukan asam urat, maka itu seperti menyiram api sambil menambah bensin. Tidak akan padam, malah bisa meledak. Nah, banyak yang salah paham. Dianggap semua sayur dan buah itu aman untuk penderita asam urat. Padahal, tidak semua. Ada beberapa jenis sayuran tinggi purin seperti bayam, kangkung, dan daun singkong yang kalau dikonsumsi berlebihan, bisa memicu kenaikan kadar asam urat juga. Apalagi kalau dimasak dengan santan kental atau minyak banyak, kompleks lagi urusannya. Lalu apa yang bisa dikonsumsi aman dan justru membantu tubuh menurunkan kadar asam urat secara alami? Pertama, kita mulai dari buah apel. Apel mengandung malic acid yang bisa membantu menetralisir kadar asam urat dalam darah. Selain itu, kandungan seratnya juga membantu sistem pencernaan dan mengurangi beban metabolik pada ginjal. Idealnya, makan apel dengan kulitnya, tentu setelah dicuci bersih. Pilih yang manis segar, bukan apel olahan seperti pai atau jus kemasan. Kedua, stroberi. Buah ini tinggi vitamin C dan antioksidan. Vitamin C terbukti dapat membantu tubuh membuang kelebihan asam urat melalui urin. Tapi bukan stroberi yang sudah dikasih gula ya. Sahabat sehat, ambil yang segar. Bisa dimakan langsung atau dijadikan infused water yang diminum di sela aktivitas. Ketiga, seledri. Meski bukan buah, seledri seringkali diremehkan. Padahal, ini salah satu sayur paling ampuh untuk penderita asam urat. Kandungan phtalides dalam seledri membantu merangsang ginjal agar bekerja lebih baik membuang racun. Bisa dimakan mentah sebagai lalapan, direbus ringan, atau dijadikan jus campur apel. Rasanya segar, manfaatnya terasa. Keempat, pisang. Kandungan kaliumnya tinggi dan bisa bantu mencegah kristalisasi asam urat di sendi. Selain itu, pisang juga mudah dicerna, cocok untuk lansia, dan bisa jadi camilan sehat tanpa perlu tambahan gula atau garam. Satu buah pisang sehari, apalagi di pagi hari, sangat membantu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Lalu ada juga wortel dan mentimun. Dua sayuran rendah purin yang aman dikonsumsi dalam jumlah banyak. Bisa dijadikan lalapan, jus, atau pelengkap sayur bening. Kandungan air dan mineral di dalamnya juga bantu detoks alami tanpa membebani sistem ekskresi tubuh. Yang perlu dihindari justru sayuran tinggi purin seperti asparagus, kembang kol, dan jamur. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi jumlahnya harus sangat dibatasi. Jangan sampai jadi makanan pokok harian. Dan ingat satu prinsip penting, hindari segala bentuk buah dan sayur yang sudah diproses berlebihan. Misalnya buah kalengan, manisan, atau acar yang sudah diberi gula atau cuka buatan. Itu justru bisa memicu peradangan tambahan dalam tubuh. Kalau sahabat sehat merasa bingung harus mulai dari mana, cobalah mulai dari hal kecil. Tiap pagi, 1 gelas jus seledri segar tanpa gula. Siang hari, makan apel. Sore, camilan pisang. Malam, makan ringan dengan sayur bening berisi wortel dan timun. Simpel, tapi kalau dilakukan rutin, dampaknya sangat nyata. Bahkan ada seorang nenek usia 74 tahun di kampung yang awalnya sulit mengangkat sendok karena nyeri di tangan. Setelah ia rutin minum jus seledri dan mengganti kebiasaan makan gorengan dengan buah segar, rasa nyerinya mulai reda. Sekarang, ia malah bisa bikin keripik singkong sendiri untuk dijual ke tetangga. Badannya ringan, semangat hidupnya naik. Itu bukti bahwa tubuh kita memang masih punya kemampuan memperbaiki diri. Asal diberi bahan bakar yang tepat, dan tidak terus dibebani dengan makanan salah. Setelah memahami pentingnya air dan makanan sehat, jangan lupakan satu hal lagi yang sering diremehkan tapi sangat penting, bergerak. Karena sebaik apapun makanan, kalau tubuh tidak digunakan, sirkulasi akan lambat dan asam urat tetap bisa menumpuk. Kita sudah bahas soal air putih, sudah bahas soal makanan. Tapi jangan lupa, tubuh kita bukan cuma tempat penyimpanan zat gizi. Tubuh kita diciptakan untuk bergerak. Dan justru lewat gerakan itu, racun bisa keluar, sirkulasi bisa lancar, dan nyeri bisa reda. Termasuk nyeri akibat asam urat. Masalahnya, banyak lansia yang berpikir begini, saya kan sudah tua, lutut sudah sakit, mana bisa olahraga? Padahal, justru karena lutut sakit, tubuh harus digerakkan secara bijak. Diam itu bukan solusi. Diam terlalu lama malah memperparah. Otot melemah, sirkulasi melambat, dan cairan sendi jadi kaku. Akhirnya, nyeri tambah terasa,
badan tambah berat, pikiran pun ikut lesu. Tapi bukan berarti sahabat sehat harus lari pagi atau ikut zumba seperti anak muda. Yang dibutuhkan adalah olahraga ringan dan rutin yang sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Gerakan yang lembut tapi teratur, yang bisa dilakukan di rumah, di kursi, di teras, atau bahkan di tempat tidur. Contohnya, mari kita mulai dari yang paling sederhana, senam jari kaki. Duduk di kursi, angkat satu kaki, lalu gerakan jari-jari kaki seperti sedang mencengkeram dan membuka. Ulangi 10-15 kali, lalu ganti kaki. Ini kelihatannya sepele, tapi gerakan kecil ini membantu aliran darah di ujung kaki, mencegah pembekuan kristal asam urat, dan menjaga sendi tetap aktif. Lalu ada juga senam pergelangan kaki. Putar pergelangan kaki searah jarum jam, lalu berlawanan. Pelan-pelan, jangan dipaksakan. Lakukan 1-2 menit tiap pagi. Kombinasi ini bisa membantu menjaga fleksibilitas sendi yang sering jadi titik serangan asam urat. Kalau sahabat sehat merasa lutut terlalu kaku, cobalah gerakan angkat kaki sambil duduk. Duduk di ujung kasur atau kursi, angkat satu kaki lurus ke depan, tahan 3 detik, turunkan pelan-pelan. Ulangi 10 kali. Lakukan dengan santai, tidak perlu cepat. Yang penting rutin. Gerakan ini sangat baik untuk menguatkan otot paha, memperlancar aliran darah dari kaki ke jantung, dan membantu pembuangan zat sisa seperti asam urat lewat aliran darah. Yang paling ideal tentu berjalan kaki ringan. Tidak perlu jauh-jauh. Cukup keliling halaman, teras, atau lorong rumah. Satu langkah kecil lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Jalan selama 10 menit pagi hari dan 10 menit sore hari bisa jauh lebih bermanfaat dibanding tidur seharian menahan nyeri. Dan jangan lupakan pernapasan. Iya, pernapasan juga bagian dari olahraga. Ambil napas dalam lewat hidung, tahan sejenak, lalu buang lewat mulut. Lakukan 5-10 kali setiap bangun pagi. Pernapasan dalam membantu oksigen lebih banyak masuk ke darah, meningkatkan energi, dan memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan. Kalau sahabat sehat ingin suasana lebih menyenangkan, bisa juga lakukan senam irama sambil dengarkan musik favorit. Pilih lagu yang pelan tapi membangkitkan semangat. Gerakan tangan, bahu, leher, pinggul, sesuai irama. Tidak ada aturan kaku. Yang penting badan bergerak, otot aktif, dan pikiran ikut segar. Dan ingat, olahraga bukan cuma soal fisik, tapi juga menyentuh emosi dan pikiran. Saat tubuh bergerak, hormon bahagia ikut diproduksi. Pikiran jadi lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup bangkit kembali. Banyak lansia yang awalnya tidak percaya, tapi setelah 2 minggu rutin gerak ringan, mereka mengaku badannya terasa lebih enteng dan nyeri mulai berkurang. Bahkan ada kisah inspiratif dari seorang kakek di kampung. Usianya 76 tahun. Dulu dia hanya duduk di kursi hampir sepanjang hari, karena takut jatuh kalau banyak bergerak. Tapi setelah dia ikut senam ringan seminggu 3 kali bersama tetangga lansia lainnya, sekarang dia bisa jalan keliling kampung 2 kali sehari. Dia bilang, ternyata bukan lututku yang bermasalah, tapi pikiranku yang terlalu takut mencoba. Sahabat sehat, itulah kekuatan gerakan. Tidak harus besar, tidak harus berat, tapi dilakukan secara rutin dan konsisten. Karena tubuh yang aktif adalah tubuh yang lebih mudah membuang racun, termasuk kelebihan asam urat. Namun meski kita sudah bergerak, sudah minum air cukup, dan makan buah sayur rendah purin, tetap ada satu hal yang sering jadi penyebab asam urat meledak tiba-tiba, makanan pemicu. Makanan yang tampaknya enak, tapi diam-diam menyimpan bahaya besar. Setelah tubuh digerakkan dengan rutin, makanan sehat masuk, air putih cukup, maka sekarang kita masuk ke satu hal yang paling menipu tapi paling menentukan, makanan pemicu. Ya, ini musuh dalam selimut. Karena walau kita sudah berusaha sehat, tapi masih sering mengonsumsi jenis makanan yang tinggi purin secara tidak sadar, maka semua usaha sebelumnya bisa runtuh begitu saja. Dan yang paling sering terjadi adalah kita tidak sadar kalau makanan yang dikonsumsi ternyata tinggi purin. Apalagi makanan yang sudah jadi kebiasaan sejak muda. Kita sudah terbiasa makan itu, jadi tidak merasa itu masalah. Tapi setelah usia melewati 60 tahun, apa yang dulu dianggap biasa, sekarang bisa jadi bencana. Mari kita mulai dari makanan paling umum dan paling sering memicu kambuhnya asam urat, jeroan. Hati, usus, babat, limpa, otak, semua itu mengandung kadar purin yang sangat tinggi. Dan sayangnya, makanan seperti ini justru banyak ditemukan di warung makan atau saat acara keluarga.
Banyak lansia yang bilang, "Saya cuma makan sedikit kok." Tapi buat tubuh yang sudah tidak sekuat dulu, sedikit saja sudah cukup untuk memicu nyeri luar biasa. Lalu ada daging merah seperti sapi dan kambing. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi jumlahnya harus benar-benar dibatasi. Jika dulu bisa makan satu potong besar, sekarang cukup satu suap kecil saja. Bahkan lebih baik diganti dengan sumber protein yang lebih aman seperti tempe, tahu, atau telur rebus. Sahabat sehat juga perlu waspada terhadap makanan laut seperti udang, kepiting, cumi, dan terutama kerang. Semua itu mengandung purin tinggi. Walau rasanya menggoda, tubuh kita yang mulai sensitif tidak akan mentolerirnya dengan mudah. Apalagi jika dikonsumsi malam hari, saat metabolisme tubuh mulai melambat. Serangan asam urat bisa datang dini hari, membuat tidur terganggu dan sendi membengkak. Lalu bagaimana dengan makanan kalengan seperti sarden atau kornet? Ini juga harus sangat dibatasi. Bukan cuma karena purinnya tinggi, tapi juga karena banyak mengandung pengawet dan sodium berlebih yang bisa memperburuk kerja ginjal. Bukannya tambah sehat, malah makin berat beban tubuh dalam membuang limbah. Dan jangan lupakan minuman manis. Banyak yang mengira minuman manis aman karena tidak mengandung purin. Padahal, kandungan fruktosa dalam sirup, teh kemasan, dan minuman bersoda justru bisa mempercepat produksi asam urat di dalam tubuh. Bahkan jus buah dalam kemasan yang mengandung tambahan gula pun bisa jadi pemicu. Lalu bagaimana dengan nasi putih dan karbohidrat sederhana lainnya seperti mie instan atau roti tawar putih? Ini memang tidak mengandung purin tinggi, tapi bisa memicu lonjakan insulin. Nah, lonjakan insulin ini membuat tubuh menyimpan lebih banyak purin, bukan membuangnya. Jadi bukan hanya soal purin langsung, tapi juga bagaimana makanan itu mengubah metabolisme tubuh kita. Agar tidak bingung, prinsipnya sederhana, hindari yang olahan, tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi purin. Lebih baik pilih makanan segar, direbus, dikukus, dan tanpa tambahan bumbu berlebihan. Pakai rempah alami seperti jahe, kunyit, dan sereh yang bisa bantu kurangi peradangan. Ada satu cerita nyata dari seorang lansia di Cirebon. Usia beliau sudah 72 tahun. Dulu setiap 2 minggu sekali pasti masuk rumah sakit karena nyeri sendi tak tertahankan. Setelah dicek, kadar asam uratnya sangat tinggi. Ternyata beliau terbiasa makan jeroan dan minuman manis setiap hari. Setelah anaknya bantu ubah pola makan, semua jeroan dihilangkan, minum hanya air putih, dan lauk diganti tempe rebus. Sekarang beliau sudah 8 bulan tidak pernah kambuh lagi. Bahkan sudah bisa ikut pengajian dan bercocok tanam di belakang rumah. Sahabat sehat, kita seringkali tahu apa yang baik, tapi sulit melakukannya karena sudah terlalu nyaman dengan kebiasaan lama. Padahal, 1 sendok rendang bisa jadi penyebab seminggu nyeri. 1 gelas minuman manis bisa jadi pemicu pembengkakan yang menyiksa. Inilah saatnya kita tegas pada diri sendiri. Bukan karena kita tidak boleh makan enak, tapi karena kita ingin hidup lebih nyaman, bebas nyeri, dan tetap bisa bergerak di usia lanjut. Karena yang terpenting bukan lagi soal enaknya makanan, tapi soal apa yang tubuh kita sanggup terima dan keluarkan dengan baik. Setelah semua usaha ini dilakukan, minum cukup, makan buah dan sayur yang tepat, rutin bergerak, dan menjauhi makanan pemicu, tinggal satu yang harus kita jaga, semangat untuk terus merawat tubuh ini dengan sadar, bukan pasrah. Dan di bagian terakhir nanti, mari kita tutup semua ini dengan semangat yang menyentuh, agar setiap sahabat sehat benar-benar percaya bahwa hidup nyaman di usia lanjut itu bukan mimpi. Setelah semua yang kita bahas, tentang air putih, buah dan sayur pilihan, olahraga ringan, dan makanan yang harus dihindari, pertanyaannya tinggal satu. Apa yang akan Anda lakukan setelah mendengar ini semua? Banyak orang bilang, saya sudah tua, percuma. Padahal justru di usia inilah tubuh paling butuh perhatian. Usia bukan alasan untuk menyerah. Usia adalah panggilan untuk lebih bijak. Karena tubuh yang kita miliki hari ini adalah hasil dari puluhan tahun perjalanan hidup. Ia sudah membawa kita melewati banyak hal, membesarkan anak, bekerja keras, menahan lelah, menelan kesedihan, sampai memberi senyum meski hati rapuh. Sekarang, tubuh itu sedang minta perhatian. Bukan banyak, hanya cukup. Dan cukup itu bisa dimulai dengan niat sederhana. Bangun pagi, minum air putih hangat, menggerakkan badan pelan-pelan, memilih makanan yang baik, dan menghindari yang memicu sakit. Tidak perlu revolusi besar. Tidak perlu berubah dalam semalam. Cukup satu kebiasaan baik yang dilakukan dengan konsisten. Sahabat sehat tidak sendirian. Di luar sana,
Banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang dulu tidak bisa berjalan tanpa tongkat, karena lutut membengkak akibat asam urat. Tapi setelah pelan-pelan memperbaiki pola hidup, mereka kembali bisa tersenyum lebar, menyapu halaman, menjemur cucu, bahkan ikut senam bareng teman-teman lansia lainnya. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka tidak menyerah. Dan ingatlah, tubuh kita selalu mendengar. Ia tahu ketika kita menyayanginya lewat makanan yang baik. Ia tahu saat kita menyentuhnya dengan gerakan lembut yang tidak memaksakan. Ia tahu saat kita mulai lebih banyak minum air daripada kopi manis. Dan tubuh akan membalas. Dengan sendi yang tidak nyeri. Dengan tidur yang lebih nyenyak. Dengan langkah yang tidak lagi terasa berat. Mungkin benar, tidak semua penyakit bisa sembuh total. Tapi hidup nyaman itu bisa dicapai. Nyeri bisa dikurangi. Badan bisa lebih ringan. Pikiran bisa lebih jernih. Dan semua itu tidak perlu biaya mahal. Tidak perlu obat segudang. Hanya perlu kesadaran dan kemauan untuk berubah. Sahabat sehat, mari kita rawat tubuh ini, bukan untuk tampil muda, tapi supaya tetap bisa menikmati hari-hari dengan bahagia. Supaya tetap bisa menyuap makanan sendiri, berjalan ke masjid tanpa bantuan, bermain dengan cucu tanpa takut jatuh, dan menyambut pagi dengan semangat. Karena hakikatnya, kita tidak ingin panjang umur kalau isinya hanya sakit. Kita ingin umur yang berkualitas, yang setiap harinya bisa kita nikmati dengan rasa syukur, bukan rasa nyeri. Dan itu dimulai dari sekarang. Dari Anda sendiri. Dari perubahan kecil hari ini. Jangan tunggu nyeri datang untuk mulai peduli. Jangan tunggu bengkak muncul untuk baru ingin tahu. Sekarang adalah waktu terbaik. Detik ini adalah peluang terbaik. Dan tubuh Anda masih bisa diperbaiki, asal diberi kesempatan. Jika Anda punya teman, saudara, atau orang terdekat yang juga sedang berjuang dengan asam urat, bagikan ilmu ini. Karena siapa tahu, satu langkah kecil dari Anda bisa menyelamatkan kenyamanan hidup orang lain. Dan kebaikan itu akan kembali kepada Anda dalam bentuk yang mungkin tak pernah disangka. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sahabat sehat, semoga setiap langkah yang Anda ambil setelah ini menjadi langkah menuju tubuh yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Karena usia hanyalah angka, tapi semangat untuk hidup nyaman. Itu pilihan yang selalu bisa kita ambil. Sekarang juga. Setiap langkah kecil menuju hidup sehat itu jauh lebih penting daripada niat besar yang hanya mengendap di kepala. Banyak dari kita yang semangat di awal, tapi hilang arah di tengah jalan. Bukan karena malas, tapi karena tidak dibiasakan. Padahal, yang dibutuhkan tubuh kita bukan perubahan drastis, tapi kebiasaan baik yang terus diulang. Minum air putih cukup, makan buah yang segar, bergerak ringan, dan menjauh dari makanan pemicu, ini bukan hal rumit. Tapi justru karena terlalu sederhana, seringkali dianggap tidak penting. Padahal disitulah kekuatan sesungguhnya. Justru hal kecil yang dilakukan setiap hari, itulah yang membentuk tubuh kita di masa depan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan merasa gagal kalau belum bisa langsung berhenti makan makanan favorit yang tinggi purin. Jangan putus asa kalau hari ini masih malas bergerak. Tidak apa-apa. Yang penting adalah besok mau coba lagi. Dan besoknya lagi. Dan seterusnya. Ingat, tidak ada tubuh yang langsung rusak dalam semalam. Dan tidak ada pula tubuh yang langsung sehat dalam sehari. Semuanya proses. Tapi kalau proses itu dimulai dengan niat, lalu dilanjutkan dengan tindakan, maka pelan-pelan tubuh kita akan merespons. Akan membaik. Akan pulih. Akan terasa lebih ringan, dan lebih damai. Sahabat sehat, jangan tunggu dokter bilang parah. Jangan tunggu sendi tidak bisa ditekuk. Jangan tunggu kaki tidak bisa berdiri. Mulailah dari sekarang. Dari tegukan air putih pertama pagi ini. Dari piring yang berisi lebih banyak sayur daripada daging. Dari langkah kecil keliling halaman. Dari keputusan menolak minuman manis yang ditawarkan teman. Karena tubuh ini adalah rumah satu-satunya yang akan kita tinggali seumur hidup. Dan rumah ini layak dirawat dengan penuh kasih. Kalau hari ini Anda merasa semangat, manfaatkan itu. Lanjutkan jadi tindakan. Dan kalau besok semangat itu menurun, putar ulang lagi suara ini. Ingatkan diri Anda, saya ingin sehat, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Agar saya bisa terus beribadah tanpa sakit. Agar saya bisa tetap tersenyum saat menimang cucu. Agar saya bisa menikmati hidup tanpa harus menahan nyeri setiap hari.
Karena sahabat sehat, tidak ada usia yang terlalu tua untuk mulai mencintai tubuh sendiri. Dan tidak ada kata terlambat untuk kembali sehat, selama kita masih mau berusaha. Jaga semangat itu tetap hidup, karena semangat adalah obat terbaik, dan tubuh yang disemangati akan selalu menemukan jalannya untuk pulih. Sudah sering kita dengar, pikiran yang tenang adalah obat. Tapi seringkali, kata-kata itu cuma mampir di telinga, belum benar-benar mendarat di hati. Padahal, untuk bisa sehat lahir, mental yang kuat dan tenang itu wajib. Apalagi bagi kita yang sudah berada di usia 60 tahun ke atas. Di usia ini, bukan cuma tubuh yang sering lelah, tapi hati pun bisa ikut capek kalau tidak dirawat dengan benar. Mungkin Anda pernah merasakan ini. Sudah makan sehat, sudah berusaha rutin jalan kaki, tapi tetap merasa badan lemas. Tetap sering nyeri, tetap mudah marah atau sedih tanpa sebab. Nah, bisa jadi bukan tubuh Anda yang bermasalah, tapi pikiran Anda sedang penuh tekanan. Masalah di usia lanjut itu bukan cuma urusan fisik, tapi juga pikiran yang sering dipenuhi hal-hal yang tak terucap. Merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa tidak berguna, merasa takut jadi beban keluarga. Dan ketika pikiran terus-menerus memproduksi rasa cemas, itu ikut berdampak ke tubuh. Karena saat pikiran stres, hormon kortisol meningkat, daya tahan tubuh menurun, peradangan meningkat, termasuk produksi asam urat pun bisa terganggu. Jadi, sahabat sehat, selain minum air, makan sehat, dan olahraga, jangan lupa jaga pikiran. Rawat mental, tenangkan hati. Karena tubuh kita mendengar isi kepala kita, bahkan sebelum mulut bicara. Caranya gimana? Pertama, berhenti membandingkan diri. Jangan ukur hidup Anda dengan hidup orang lain. Jangan merasa gagal hanya karena tubuh Anda tidak sekuat teman sebaya. Ingat, setiap tubuh punya kisahnya sendiri. Setiap perjalanan punya waktunya masing-masing. Yang penting adalah Anda terus berproses. Kedua, beri ruang untuk menerima diri. Terima kalau sendi kita mungkin tidak bisa sekuat dulu. Terima kalau tubuh kita butuh lebih banyak istirahat. Tapi bukan berarti menyerah. Terima bukan berarti pasrah. Tapi tahu kapan harus istirahat, kapan harus bangkit lagi. Ketiga, lakukan sesuatu yang membuat hati senang. Bisa berkebun, bisa merajut, bisa mendengarkan lagu lama, atau sekadar duduk di teras sambil melihat langit pagi. Hal-hal kecil seperti itu bisa jadi penguat jiwa. Jangan remehkan rasa bahagia yang muncul dari aktivitas sederhana. Keempat, bicara. Jangan pendam semuanya sendiri. Kalau ada yang dirasa tidak nyaman, fisik atau batin, ceritakan. Pada anak, cucu, tetangga, atau teman arisan. Terkadang kita cuma butuh didengarkan, bukan diselesaikan. Dan dengan bicara, beban hati terasa jauh lebih ringan. Kelima, berdoa. Apapun keyakinan Anda, hubungan dengan Tuhan itu penguat mental paling dalam. Bukan cuma untuk minta sembuh, tapi untuk mendapatkan ketenangan, kesabaran, dan rasa cukup. Karena orang yang merasa cukup, meski tubuhnya tak sempurna, tetap bisa hidup dengan lapang. Dan terakhir, hindari pikiran negatif yang merusak. Jangan isi kepala dengan ketakutan berlebih. Takut stroke, takut lumpuh, takut jadi beban. Karena semakin Anda takut, tubuh Anda semakin cemas. Lebih baik fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Fokus pada satu langkah baik yang bisa diambil sekarang. Ada seorang nenek di kampung, usianya 78 tahun. Setiap pagi dia menulis di kertas kecil, "Hari ini saya bersyukur bisa bangun tanpa bantuan." Atau, "Hari ini saya masih bisa mengangkat tangan dan menyisir rambut." Kelihatannya sepele, tapi itu membuat semangat hidupnya tidak padam. Karena dia percaya, selama masih bisa melakukan satu hal baik hari ini, hidupnya tetap berharga. Sahabat sehat, jangan anggap pikiran hanyalah isi kepala. Karena pikiran punya kuasa atas tubuh. Saat pikiran damai, tubuh bisa lebih ringan. Saat hati tenang, nyeri bisa reda. Saat jiwa menerima, tubuh pun ikut pulih. Kita bukan sekadar tulang dan daging. Kita juga penuh harapan, emosi, kenangan, dan semangat. Maka jaga semua itu seperti kita menjaga makanan yang masuk ke mulut. Karena tubuh yang sehat dimulai dari hati yang bersih. Dan kalau semua sudah dilakukan, air cukup, makan sehat, olahraga, hindari makanan pemicu, jaga semangat, dan tenangkan hati, maka tinggal satu hal terakhir yang akan jadi fondasi semuanya, kebahagiaan kecil yang hadir setiap hari.
Dan itu akan kita bahas di bagian berikutnya. Ya pokoknya langsung gua lanjutin ke bab selanjutnya aja dalam kepala doang gitu ya Karena TTS bacanya satu kesatuan. Setelah semua ikhtiar fisik dan mental dijalani, setelah tubuh diberi makanan sehat, hati disegarkan dengan semangat, pikiran diluruskan dengan ketenangan, maka yang tersisa dan tak boleh dilupakan adalah satu elemen paling penting dalam menjaga kualitas hidup di usia lanjut, kebahagiaan. Iya, bahagia. Sesuatu yang sering dianggap remeh, padahal justru itulah inti dari umur panjang yang berkualitas. Sering kita mendengar orang berkata, yang penting sehat. Tapi lupa bahwa kesehatan tidak lengkap tanpa bahagia. Orang yang sehat secara medis, tapi hatinya sempit dan pikirannya gelisah, hidupnya tetap penuh tekanan. Sebaliknya, orang yang punya penyakit ringan tapi hatinya lapang dan penuh rasa syukur, sering justru terlihat jauh lebih segar dan panjang umur. Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, kebahagiaan bukan datang dari harta, bukan dari status, bukan dari pujian orang, tapi dari hal-hal kecil yang hadir sehari-hari, dan seringkali luput disadari. Seperti tawa cucu yang riuh di ruang tamu, seperti senyum pasangan saat menyeduh teh pagi-pagi, seperti sinar matahari pagi yang hangat menyapa kulit tangan keriput. Itu semua bukan hal biasa. Itu semua adalah bentuk bahagia yang tulus. Sahabat sehat, bahagia itu bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang dipilih. Bahagia tidak datang saat semua sempurna. Justru bahagia datang saat kita memilih untuk bersyukur, meski tidak semua berjalan sesuai harapan. Karena tubuh kita tahu, saat kita bahagia, hormon positif seperti endorfin, serotonin, dan dopamin keluar. Dan itu memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurunkan peradangan, memperbaiki tidur, dan bahkan mempercepat penyembuhan alami. Bahagia secara langsung menurunkan tekanan darah, memperbaiki denyut jantung, dan termasuk menurunkan risiko serangan asam urat juga. Lucu kan? Ternyata tertawa bersama teman, atau sekadar duduk ngobrol santai sambil main catur di sore hari, punya efek yang sama dahsyatnya dengan obat-obatan mahal. Karena jiwa yang bahagia memelihara tubuh. Sebaliknya, jiwa yang kesepian dan penuh kekesalan perlahan bisa menggerogoti kesehatan meski kita sudah makan dan minum dengan benar. Lalu dari mana memulai bahagia di usia lanjut? Dari memaafkan. Memaafkan diri sendiri yang dulu sering salah memilih. Memaafkan orang lain yang mungkin pernah menyakiti. Karena membawa luka lama hanya akan menambah beban di hati yang pada akhirnya berdampak ke tubuh. Lepaskan. Biarkan hati tenang. Dari menyederhanakan hidup. Tidak semua harus dimiliki. Tidak semua harus dikejar. Tidak semua harus dibuktikan. Di usia ini, yang penting bukan lagi seberapa banyak, tapi seberapa cukup. Dan cukup itu datang dari rasa syukur. Dari berbagi. Apapun bentuknya. Uang, makanan, tenaga, waktu, atau senyuman. Setiap kali kita berbagi, hati kita terisi. Dan setiap hati yang terisi, menulari semangat kepada tubuh. Memberi energi untuk tetap bangkit, walau sendi kadang ngilu, dan napas kadang berat. Dan dari merayakan hal-hal kecil. Hari ini bisa duduk tanpa nyeri? Syukuri. Hari ini bisa jalan ke halaman dan menyiram tanaman? Rayakan. Hari ini bisa tidur nyenyak tanpa terbangun karena nyeri kaki? Itu kemenangan. Jangan tunggu hal besar untuk merasa puas. Hidup ini terlalu berharga untuk hanya menunggu momen langka. Sahabat sehat, banyak yang mengira panjang umur itu soal genetik. Tapi kenyataannya, usia panjang dan hidup bahagia jauh lebih ditentukan oleh gaya hidup dan cara kita merespons kehidupan. Maka dari itu, meski usia terus bertambah, bukan berarti kualitas hidup harus menurun. Kita bisa tetap kuat, tetap aktif, tetap punya peran. Bahkan di usia 80 tahun. Asal tubuh dirawat, pikiran diluruskan, dan hati dijaga agar tetap penuh rasa syukur. Karena pada akhirnya, bukan seberapa lama kita hidup yang akan dikenang, tapi seberapa dalam kita menikmati setiap hari yang diberikan. Dan kini, setelah mendengarkan semua langkah, semua nasihat, semua kisah, tinggal satu langkah terakhir, lakukan. Bukan besok, tapi sekarang. Karena hidup sehat dan bahagia itu tidak datang dari menunggu, tapi dari memulai.